Minggir, minggir. Cepat minggir. Gawat, tabrakan. Nenek lari. Mati nggak? Kalau nggak mati, cacat. Sistem mengikat, memulihkan tubuh. Bukannya aku ketabrak? Kok aku baik-baik aja? Sistem hampir terikat. Sistem. Kamu, jangan-jangan kayak di novel, penuh cewek cantik, tak terkalahkan, bisa cari uang bebas? Kalau gitu enak banget. Bukannya ini karakter game aku? Kamu sistemku? Kok cupu gini? Hostku ganteng loh. Waduh, salah orang ternyata. Hei, mau apa? Mau kemana? Ngapain lepasin aku? Nggak bisa. Barusan aku jelas, udah lama ngimpi, sekarang kamu pergi gitu aja. Aku rugi dong. Nggak, kamu nggak boleh pergi. Aku sistem cewek. Fokus ke kehamilan. Bro, kondisi kamu nggak bisa hamil juga. Nggak coba, mana tahu. Ah, aku nggak peduli. Pokoknya aku bilang, kalau kamu nggak bantu, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Ah, Oke, aku bantu sekali. Sistem selesai dipindai. Sistem bunga sudah terhubung. sistem bunga. Mulai sekarang, rekening bank kamu dapat bunga tiap detik, Rp1.000 per detik. Semakin banyak kamu belanja, bunga makin besar. Maksudmu, kalau aku habiskan 1 juta, rekeningku dapat 1 juta bunga, langsung jadi 1 juta bunga, lalu aku habiskan 10 juta, dapat 10 juta lagi, langsung bertambah 10 juta, Benar, tapi cuma 3 jam. cuma 3 jam, nggak lama juga. Uangnya segini, beli apa? Ada kok, Ambil makanan antre ya. bukan aku, nggak antar makanan, mau minum teh susu. Pesan sendiri. Sedang atau besar? Sedang besar. Mau yang paling besar. Tambah isi, 3 kacang merah, 4 susu kedelai, 5 porsi cincau, 6 mochi, 7 puding 8 ubi segar. Tak yakin? Udah hampir penuh. Tambah 2 porsi crispy pop, dan 3 porsi ketan hitam. Terdeteksi belanja 170.000. Level aku naik. 170.000 per detik. Waduh. Beneran habis berapa dapat bunga segitu? Cepat pergi. Ini mal kelas atas. Kalian mampu belanja di sini? Orang sebanyak ini? Kalau semua bantu aku, belanja saja. Cepat keluar. Satpam, tunggu. Semua belanja hari ini aku tanggung. Semua orang, saudara semua pria wanita tua muda warga sekalian lihat aku. Mulai sekarang, dalam sejam, cuma kasih kalian, waktu 1 jam, belanja sepuasnya, aku, Tuan Chen, bayar. Belanja sepuasnya, beli sebanyaknya, semakin banyak aku makin senang. Oke. Tuan Chan boleh beli lipstik? Satu aja nggak cukup, beli semua. Chen Shao, aku juga bisa beli gitu. Ngapain beli? Beli semua tokonya. Wow. Belanja terus saja, borong habis-habisan. Sertifikat diskon 0%. Akun Anda naik level. 1.000 per detik. Akun Anda naik level. 10.000 per detik. 30.000 per detik. 30.000, 50.000 per detik. 50.000, 100.000, Selamat host. Akun Anda naik level lagi. 1 juta per detik. 1 juta. Sisa 1,5 jam. Tapi rekening bankku
Cuma bisa 1 juta per detik. Masih jauh dari jadi orang terkaya. Jaraknya masih jauh banget. Mau belanja di mana ya? Halo, Ma. Halo, Chenmo, kamu di mana? Calonmu udah nunggu, udah 5 menit. Kalau nggak datang, jangan anggap aku ibumu lagi. Bukan, halo. Kencan. Ini ganggu aku cari duit. Kenapa? Ada pesanan yang harus diantar, takut telat dipotong gaji. Ya juga sih, kayak kalian buru capek. Sebulan dapatnya dikit. Kerja keras tetap capek, kayak sapi kuda. Kasian banget. Bu Jo, aku benar-benar buru-buru. Kita singkat saja. Dengar baik-baik, mobil di bawah 1 miliar, aku nggak mau naik. Rumah di bawah 5 miliar, aku nggak mau tinggal. Tas bukan merek ternama, aku nggak mau pakai. Cincin berlian di bawah 10 karat, aku nggak mau pakai. Perhiasan, harus emas murni, makan. Jangan ke tempat kayak gini lagi. Minimal restoran Michelin. Jadi kamu matre ya? Siapa yang kamu bilang matre? Aku sosialitas sejati. Lihat kan, tempat yang aku datangi selalu kelas atas nih. Begini loh Nona Jo, enak banget jadi matre. Beneran enak banget. Ah, Nona Jo, aku bener-bener kepepet. Bisa bantu nggak? Tolong habiskan uangku. orang ini gila ya? Nggak bisa. Aku harus cepat kabur. Ibunya datang. Nona Jo. Aku tahu kamu mungkin nggak percaya, tapi kalau kamu bisa habiskan uangku 1 jam, aku kasih 1 juta. Berapa? 1 juta. Sudah masuk ke Alipay, 1 juta yuan. Jangan-jangan dia beneran orang kaya rahasia. Sekarang kamu percaya kan, itu cuma uang muka. Kalau kamu bisa habiskan, uang lebih banyak, aku transfer 1 juta lagi tiap kali. Aduh. Tio. Halo, antar aku ke pusat yacht. Buat belanja di sini. Jam mahal segimanapun, paling cuma 1 juta. Mobil mewah sebagus apapun, nggak lebih dari 10 juta. Tapi yacht beda. Nilainya cuma tergantung saldo kamu. Ada 2 lagi numpang yacht. Foto lalu upload. Jangan gitu. Siapa tahu mereka mau beli yacht. Mana mungkin. Lihat cowok itu, semua bajunya nggak sampai 100.000. Cewek ini juga, bawa tas palsu. Jelas-jelas sosialita palsu. Kenapa? Nggak percaya? Ayo lihat aku tes mereka. Jadi makin penasaran nih, ayo. Mari pergi. Ada yang mau dibeli? Mau beli yacht? Saya tahu, jadi mau beli apa? Yacht. Tuh kan? Dasar nggak ngerti soal yacht, mau beli yacht lagi. Pasti nggak punya duit. Dengar ya, yacht itu bisa dibagi berdasarkan fungsi. Yacht santai, yacht pancing. Kalau berdasarkan tenaga, bisa dibagi lagi. Yacht tanpa mesin, yacht layar dan mesin. Itu aja nggak ngerti. Masih mau beli yacht? Udah, pergi sana. Kami nggak layani orang miskin. Kenapa saya harus tahu itu? Yang tadi kamu bilang, saya beli semua, selesai. Apa? Kamu mau beli semua? Pergi sana? Bisa jadi pemandu aku? Bisa kok, silakan Pak. Kapal ini, itu kapal gila. Halo Pak Chen, saya akan jelaskan beberapa tipe. Ini yang paling laku di sini, yacht. Yang ini, dari luar negeri, azimut, harganya 24,8 miliar. Panjang 27 meter, lebar 5,5 meter, kedalaman 1,75 meter. Pakai 3 mesin, mesin torsi besar, kecepatan maksimal 34 knot. Mahal banget, Mbak. Bisa diskon nggak? Diskon 10%? 10% diskon? Ya, tetap nggak bisa. Diskon 15% aja. Pak, Diskon apa? Ada yang lebih mahal nggak? mau yang mahal? Oh, Saint Laurent ini laku banget juga. Speknya
Nggak peduli spek. Langsung aja berapa? 49 juta. Murah banget. Jadi, yang ini 56 juta. Ada yang lebih mahal? Yang ini 78 juta, masih murah. 98 juta, masih murah. Keluarkan kapal pesiar, oke. Pak, ini dia. Dari Italia, Balito. Cuma 5 unit di dunia. Harganya? 300 juta, 360 juta, 367 juta. Oke, ambil yang ini. Baik, saya siapkan kontrak. Oh ya, tadi kamu bilang berapa unit? 5 unit. Ambil semua 5 ya. Mau semuanya? Iya. Dia beli yacht paling murah, minta cicilan juga. Gila ya, kenapa pukul aku? Tolong hormati klienku. Kalau enggak, aku lapor manajer. Jadi dia beli apa sih, sampai kamu segitunya ke dia? Oke, aku kasih tahu. Dia beli Balito. Dan beli 5 unit. 5 balito, bonusnya aja 50 juta. Habis deh bonusku. Nggak ada lagi. Pak Chen, mulai hari ini, aku jadi butler yacht pribadi Anda. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, bisa hubungi aku. Aku siapin yachtnya dulu. Selamat, transaksi selesai. Akun Anda naik level lagi. Pendapatan 2 miliar per detik. Bolak-balik gini bener-bener buang waktu. Ada cara lain? Bisa nggak aku diam aja tapi tetap dapat uang? Berita kilat darurat, dampak ekonomi global, hari ini saham anjlok tajam. Banyak perusahaan krisis uang parah. Krisis saham global. Iya. Jual. Sisa 10 menit. Dengar baik-baik, aku bayar mahal kalian. Supaya kalian beli semua saham dunia. Beli semua saham. Berapapun harganya. Aku tak peduli biaya. Ya, Atur waktu. Hitung mundur. 3, 2, mulai. lapor Pak Chen, sudah beli 1 miliar saham HP Buah. Lanjut, lapor Pak Chen, sudah beli 2 miliar saham Tefula. Beli lagi. Lapor Pak Chen, sudah beli Getstack 3 miliar saham. Kurang. Beli lagi. Abalili 4 miliar saham. Beli lagi. Chengdu Tech 7 miliar saham. Lanjut. Tengfei 5 miliar saham. Beli lagi. Yamago Oil 10 miliar saham. Beli lagi. Lanjut. Kurang. Lapor Pak Chen, dalam 10 menit kami sudah beli 3.600 perusahaan global, perusahaan publik, total nilai 845 miliar. Berapa? 845 triliun. Mulai sekarang Pak Chen Anda 3.900 pemegang saham terbesar perusahaan publik. Selamat, tugas belanja besar selesai. Mulai sekarang, akun Anda masuk saldo tiap detik 845 triliun. Waktu ikatan sistem habis, sedang lepas ikatan, semoga hidup baru dimulai. Pak Chen, ada lagi yang perlu kami lakukan?
Saya ingat nama Anda. Wang Feng, Mulai hari ini, semua urusan perusahaan, aset dan saham, kamu yang urus semuanya. apa kamu minta saya kelola uangnya? Tak mau ya. Oh, tenang saja Pak Chen, saya pasti patuh, siap sedia. Libur lusa. Semua siap. Mundur sekarang. Rp8.450.000.000. Aku berhasil. Haha, aku berhasil. Aku keren banget. Ceritakan situasinya. Baik Pak Su, kita punya proyek di pinggir timur, perumahan nomor 2 dan nomor 3, ada demo besar-besaran. Semua konstruksi harus dihentikan. Pak Su, di barat, kompleks baru yang selesai, juga alami, pemadaman air dan listrik luas, ribuan pemilik mulai tuntut hak, minta refund dan kompensasi. Bukan cuma itu, bisnis lain di grup Su juga kena dampak, semua ada masalah mendadak, dana benar-benar habis. Kita nggak bisa lawan krisis ini. Pak Su, ini jelas grup Shu. Mereka sengaja tekan kami. Mungkin Anda bisa kompromi ke Tuan Shu. Benar Pak Su, Tuan Shu incar Anda. Kalau Anda mau nikah sama Tuan Shu, masalah grup Su bisa langsung selesai. Diam semua. Pak Su bayar mahal ke kalian. Biar kalian selesaikan masalah, bukan dorong Pak Su ke masalah. Dapat uang segini, gimana habisinya? Kepada rider terhormat, masih ada satu pesanan menunggu antar. Sudahlah, harus antar ya antar. Cinta kerja, kerja terus. Kerja, kerja, kerja. Semua bisa, aku juga bisa. Kerja. Kalian bisu ya, bukan elit bisnis kan? Nggak ada solusi, nggak bisa mikir ya? Hei, makananmu udah datang, turun ambil ya. Aku nggak sempat nunggu. Berani tutup teleponku. Dulu aku antar makanan, kamu cuek. Sekarang aku miliarder. Kamu nggak bisa nyamain aku. Berani tutup teleponku. Dulu aku antar makanan, kamu cuek. Sekarang aku miliarder. Kamu nggak bisa nyamain aku. Siapa yang sombong banget sih? Pasar saham dunia muncul miliarder misterius. Cuman 10 menit semuanya berubah, pasar saham bangkit. Ada lebih dari 3.000 perusahaan publik sudah terjadi, harga saham naik. Dengar baik-baik. Segera hentikan kerja. Lakukan apa saja. Temukan miliarder itu. Ya, Pak Su yakin bisa? Ini satu-satunya harapan. Akhiran 888. Siapa pesan makanan? Kok pamer banget? Sucing Sue. Si Kantiksu. Kamu Chenmo, Kamu pesan makanan. Cantik, sibuk, tetap harus makan. Pak Su tak tenang sekarang. Mana bisa makan? Ada masalah besar, kekurangan dana. Kalau tak diatasi, kerja keras Pak Su bertahun-tahun akan sia-sia. Kekurangan dana. Bilang saja, aku bantu. Butuh berapa? Chenmo, aku tahu kamu baik mau bantu aku. Tapi hal ini sudah di luar kemampuanku. Sekarang cuma miliarder misterius yang angkat pasar saham dunia sendirian bisa bantu aku. Pasar saham, miliarder. Maksudmu yang asal beli saham itu? Tanpa mikir, Ah, itu habis 800 triliun. Selamatkan pasar saham dunia, pria misterius.
Kamu bilang dia nggak mikir? Kalau gitu, jadi gampang. Aku kenal. Karena orang itu aku. Kamu kenal? Ah, itu aku. Aku habiskan 800 triliun. Hei bocah nakal, jangan bilang ke aku. Orang kaya raya, miliarder tersembunyi. Mau jadi kurir makanan? Ini pesanan terakhirku. Habis antar aku berhenti. Kata orang kerja, ya kerja, kerja. Chenmo, aku lagi sibuk banget. Gini aja, setelah urusan ini selesai, aku bakal undang langsung, ajak teman-teman kita kumpul bareng, kita antar dia. Bukan itu, Susu. Pak Chen, silakan ke sini. Aku susah jelasin, aku ini, percaya aku bukan kurir makanan. Halo, Halo dari grup Su King Sue ya. Anda siapa? Dengar baik-baik, aku bisa bantu. Tapi aku harus lihat nilai kamu. Kamu harus layak aku invest. Anda hari ini menyelamatkan keuangan dunia Tuan itu ya? Jangan kecewakan aku. Pak Su, barusan akun perusahaan kita dapat dana besar, total 10 miliar. 10 miliar? Pak Su, kita selamat sekarang. Sebanyak itu 10 miliar? Sekarang juga, ke perumahan 2 dan 3, bujuk dan evakuasi orang, apapun kompensasi relokasi, kita bisa penuhi. Ambil 1 miliar lagi. Untuk cek dan perbaiki, semua pipa air, listrik, gas di pinggir barat kota. Siap. Bagus banget. Grup Su terselamatkan. Tapi orang penting itu, kenapa tiba-tiba mau investasi ke aku? Dengar aku bisa bantu. Tapi kamu harus tunjukkan nilaimu. Dia bilang mau lihat nilai diriku. Apa dia mau aku jadi mainannya? Nggak bisa. Aku harus jelaskan. Aku bukan orang seperti itu. Tapi kalau tanpa investasi itu, aku nggak bisa selamatkan seluruh grup Su. Dan harus nikah sama Shuze, si imut itu, daripada begitu. Lebih baik, aku rela. Jadi burung emasnya, burung dalam sangkar, dia kan pria. Paling hebat di dunia. Su King Sue kirim SMS. Ching Sui sudah paham. Maksud Anda, mulai hari ini, saya milik Anda. Milik saya. Hah? Su King Sue kirim ini? Aduh, malu banget. Ada salah paham ya? Kok rasanya aneh? Dia sudah peluk aku. Kenapa mau mundur lagi? Mulai sekarang, jangan panggil Pak. Panggil aku Tuan. Oke, Tuan. Wah, enak banget. Jadi, punya duit, bisa lakukan apa saja. Haha. Cewek cantik kampus, mahasiswi polos, loli dan kakak dewasa, aku mau semua. Hidup Chenmo ini harus punya banyak istri. Hahaha. Pak Chen, perusahaan Anda yang terdaftar sedang adakan pameran mobil mewah lokal. Mereka ingin Anda datang lihat-lihat biar pameran mereka tambah meriah. Ah, gitu ya. Benar juga. Memang harus ganti mobil. Oke, saya paham. Tunggu saja, saya akan datang. Ya, Oh, hahaha. Lihat nih, datang cuma numpang pameran.
Cuma mau lihat cewek cantik. Nggak ada ambisi, cuman ngandelin orang lain buat puas diri. Wah, kayaknya di sini nih. Banyak cewek cantik, beli mobil atau beli cewek ya. Ayo lihat, kakak ini cantik banget. Kaki jenjang, pinggang ramping. Leher indah, bibir merah. Ini seksi banget. Chin Warner. Bukankah ini waktu kecil, suka rebutan sama aku, mandi bareng di bak, adik kecil tetangga kan? Kok lama nggak ketemu, tumbuhnya bagus banget. Ayo bubar. Dengar baik-baik. Mobil ini udah kami beli, Tuan Shu yang beli. Sesuai kebiasaan, model mobil hari ini juga khusus buat Tuan Shu. Kalau mau lihat di tempat lain aja. Ayo pergi. Ini grup keluarga Shu, putra sulungnya. Kita nggak bisa lawan dia. Jangan takut adik. Aku bakal lembut kok. Tuan Shu? Kamu salah paham? Aku cuma kerja paruh waktu. Aku nggak ngelakuin itu. Salah paham mobil ini. Aku beli 20 juta. Kamu bilang salah paham gitu aja. Jadi uangku sia-sia dong. Dengar ya. Hari ini kamu harus bikin aku puas. Ikut aku. Hei. Kamu berani pukul aku? Aku? Chenmo, kakak. Kamu? Warner, kamu oke? Aku baik. Chenmo, cepat pergi. Si Shuja, dia putra sulung grup Shu. Kalau kamu ketangkap, dia bisa bunuh kamu. Tenang Warner. Shu apa itu? Cuma omong kosong. Ada aku aman. Kamu baik-baik saja, Shu Xiao? Dasar gagal, cepat panggil satpam. Hajar dia. Iya. Tunggu dulu. Mau tanya. Kamu manajer di sini. Benar. Kalau beli mobil ini, model mobil jadi milik pembeli. Bro. Mobil Porsche ini harga mulai 20 juta. Jangan bilang, kamu si miskin mau beli. Hehe. Hahaha. Bukan urusanmu aku beli atau enggak. Jawab saja. Kalau beli mobil ini, modelnya ikut pembeli. Ini. Oke. Kalau kamu bisa bawa ini, langsung ambil dari aku. Nggak cuma kamu bawa dia pun boleh. Tapi kalau nggak punya uang, di sini sama aku. Cuma pura-pura sok hebat. Tinggalin satu kaki buat aku. Berani nggak? Kak Chenmo, jangan ngomong lagi. Grup Shu terkaya di Yun City. Kamu nggak bisa kalahin mereka. Warner, sekarang aku beda. Super kaya. Dia bukan lawanku. Masih pura-pura ya? Manajer Liu, mobil ini 20 juta. Aku tambah 1 juta. Tambah 1 juta. Kenapa? Aku tambah 1 juta. Kamu takut ya? Oh, kamu salah paham. Maksudku 1 juta itu kurang. Sejuta aja masih kurang? Gini aja, aku asal tambah 1 juta juga. Aku tambah 1 juta lagi. Aku tambah 10 juta. Dengar bener nggak? Kamu tambah 10 juta? Kenapa nggak boleh? Bisa kok. Mobil ini bebas dijual. Tambah berapa aja bisa. Haha. Siapa sih itu, Shu? Nih, aku cuma tambah 10 juta. Kenapa? Takut ya? Aku takut. Aku lagi mikir, kamu teriak-teriak gitu bisa bayar segitu. Pak Liu, aku tambah 10 juta lagi. Aku ikut tambah 10 juta. Kamu? Kenapa? Tuan Shu, ini pameran mobil bukan salon. Ngerti? Nggak punya uang, pergi aja. Jangan malu-maluin di sini. Tambah 10 juta lagi. 51 juta, sekarang 51 juta. Aduh, kalau terus nambah gini, terlalu lama. Kayaknya harus aku habisin. Maksudnya? Gini aja. Tambah 100 juta. 100 juta. Aku nggak salah dengar. Kamu gila. 1 miliar ya? Cuma demi sehari sama dia? Bukan cuma 1 miliar, 100 miliar pun aku tambah. Hari ini aku pasti bawa adikku pulang. Tuan Shu, giliran Anda naikkan harga. Saya naikkan. Mana mungkin saya naikkan?
Kamu punya uang segitu, aku curiga dia asal nawar. Cek dana dia. Untuk Bapak ini, tawaran Anda terlalu tinggi, kami harus cek dana dulu, mohon kerjasama. Verifikasi dana, ya. Aku sih nggak masalah. Tapi kayaknya mesin kartu kalian paling cuma limitnya 5 miliar. Kalian nggak layak cek dana saya. Kamu belum layak cek asetku. Bukan temanku. Jangan bilang, kamu siapa? Miliarder ratusan miliar? Hah? Dengar ya. Hah? Seluruh kota Yun cuma ada 1 miliarder ratusan miliar. Maaf. Itu ayahku. Ayah lagi? Bunga kartu bankku per detik bisa jadi ayahmu? Cik-ciki kalau nggak sombong, kamu mati ya. Kasih sini. Aku mau lihat. Kamu apa sih? Kenapa diam? Peringatan. Tingkat kerahasiaan akun tingkat SSS. Tak ada izin akses. Proses penghancuran dimulai. Nggak mungkin. Bawa 1 mesin lagi. Cepat. Oke, sini. Bawa beberapa mesin verifikasi lagi. Pak Manajer, ada masalah. Seseorang coba verifikasi paksa. Tingkat kerahasiaan adalah SSS akun rahasia. Siapa berani banget? Sistem satelit. Sudah dapat lokasi? Sudah, lokasi di pusat pameran Yuncheng. Bagus. Berani beraksi di depan saya. Ayo pergi. Kak Chenmo, beneran aman? Warner aku bilang tenang aja. Mereka nggak punya akses. Juga nggak layak. Cuma Longguo, manajer cabang utama Yuncheng, baru layak verifikasi dana saya. Peringatan. Nggak ada izin akses. Nggak mungkin. Program autodestruct mulai. Nggak mungkin. Awas tak bisa akses. Kenapa gagal deteksi? Mulai autodestruksi. Awas. Nah, jangan sia-siakan tenaga, kamu nggak punya izin. Nggak mungkin. Oh, aku paham. Kamu berani banget. Berani utak-atik kartu bank negara. Habis kamu, dengar ya. Direktur utama Yuncheng, Yulong, sahabat ayahku. Aku telepon dia sekarang. Biar dia tangkap kamu. Oh, Nggak usah repot, aku udah dateng. Paman Long, kamu datang pas. Anak ini berani utak-atik kartu bank negara, bikin curang, cepat lapor polisi, tangkap dia. Curang, Maksudnya apa? itu kartunya. Kita cek banyak mesin verifikasi, modalnya nggak terdeteksi. Jadi, yang barusan maksa verifikasi itu kamu? Iya, aku. Paman Long, kenapa mukul aku? Mukul kamu itu masih ringan. Kamu tahu nggak? Verifikasi tanpa izin rekening bank level SSS itu kriminal. 3 kelas. Mana mungkin kartu level ini cuma ada di dunia, hanya toko besar yang punya. Paman Long, lihat dia nggak mirip orang penting. Apa Anda salah paham? Pakaian anak muda ini memang nggak kayak orang hebat. Nak, ini kartu kamu. iya punyaku. Ayah saya. Bukan orang besar, cuma buruh biasa, Oh, terus ibu saya. rekan kerja. Aneh. Jangan-jangan dia nyuri kartu ini? Saya tahu pikiranmu. Tapi kartu ini memang milik saya. Tenang aja. Sebelum jelas faktanya, saya nggak akan nuduh siapapun. Tentu, tak akan biarkan penjahat lolos. Rekening bank level SSS, semua punya teknologi pengenalan wajah terbaik dunia, teknologi pengenalan wajah, lewat pengenalan wajah. Semua jadi jelas? Silakan, anak muda. Kakak Chenmo? Tenang. Hari ini keren banget. Silakan. Alam polisi, verifikasi gagal.
Paman Long, lihat, aku benar kan? Dia penipu, cepat tangkap dia. Periksa juga orang tuanya. Aku curiga mereka sekeluarga penipu. Bukan begitu Pak Yu, Shuje yang mau melecehkan aku. Kakak Chen Mo cuma lindungi aku, makanya begini. Dia bukan penipu. Masalahmu sama Shuje, itu urusan perdata. Aku nggak ikut campur. Tapi dia palsukan data bank, mau manfaatkan celah sistem, curi aset besar, aku harus bawa dia pergi, petugas. Tunggu. Berpura-pura mistis. Aku yakin kamu nggak bisa deteksi. Pindai sukses, verifikasi identitas berhasil. Pemilik, Chen Mo, tingkat akun SSS, saldo puluhan juta, nggak kehitung, miliaran. Nggak mungkin Paman Long, sistem kamu error ya. Nggak. Sistem nggak pernah salah. Maaf Pak Chen. Saya yang salah. Manajer Yu, barusan ada orang ragu sama identitasku, mau pakai kekerasan, cek info akun saya, gimana nih? Sesuai hukum Longguo ditahan 15 hari. Oke, lakukan saja. Jangan Paman Long, ayahku sahabat Anda. Di depan hukum, nggak ada gunanya, bawa pergi. Om Long nggak mau kamu. Om Long, jangan. Lepasin aku, kalian tahu siapa aku. Pak Chen, karena udah jelas aku pergi dulu. Ya, dadah. Bawa pergi. Om Long! Lepasin aku, sakit. Hehe. Mobil ini bagus, haha. Manajer Liu, Ya. Pak Chen, ada apa Pak? kamu cepat beresin barang. Beresin sekarang. Hari ini nggak usah kerja. Cepat pergi. Pak Chen, kamu mau pecat aku? Kenapa kamu sanggup lakukan itu? Beli mobil buat rayu cewek. Kerjaan rendahan kayak gini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Pak Chen, kayaknya Anda nggak bisa, hahaha. Kenapa harus aku? Pak Chen, meski Anda kaya, aku bukan bawahan Anda nggak bisa atur aku, walau Anda mau pecat aku, omongan Anda nggak berlaku. Kak Chen Mo, gimana kalau sudahi saja? Menurutku, omongan manajer Liu ada benarnya. Walau kita marah, kita nggak bisa lawan mereka. Kalau aku bilang aku itu bos perusahaan mobil mewah ini? Kak Chen Mo, bilang aja, kamu pemilik toko ini. Iya. Hahaha, aduh Pak Chen, Anda lucu banget, hahaha, aduh perusahaan mobil Tianhao, baru diakuisisi miliarder, baru aja dibeli. Di seluruh negeri Long, nggak ada yang berani lawan dia, lihat aja kamu. Hahaha. Wang Fong, tolong cek kantor pusat Tianhao. Ada manajer namanya Liu Xian. Manajer itu, pecat dia sekarang, dalam 3 detik. Telat dikit, kamu juga keluar. Bukan Chen, Pak Chen, gimana kalau begini? Kalau Anda benar-benar marah, saya putuskan. Saya kasih bonus mobil lagi, 3, Bukan Pak Chen, apa yang Anda lakukan? 2, Pak Chen, jangan bercanda. nu. Lu, telepon Pak Lu. Halo Pak Lu. Halo nenekmu, saya kabari Anda, mulai sekarang Anda tak perlu kerja, pergi sekarang. Pak Lu, kenapa ini? Saya orang kepercayaan Anda. Masalahnya Anda menyinggung bos baru kami. Bos baru? Mustahil. Hari ini aku sama sekali nggak ketemu bos lama. Brengsek, dengar ya, dia ada di depanmu, namanya Chen Mo. Bos lama? Chen Mo, lama nggak jumpa. Kamu berubah banget. Berubah di mana? Ih, rese banget ngomong apa sih? Cuma bercanda maksudku. Menurutmu aku berubah di mana? Sifatmu, menurutku, Anda lebih jantan dari sebelumnya. Maco di mana? Ih, rese. Tapi lama nggak lihat Waner. Kamu juga banyak berubah. Ya, di mana? Apa ya maksudku? Kamu makin cantik.
Jauh lebih baik dari yang di luar. Yang jelek-jelek itu, ini jauh lebih cantik. Ada rasa? Bikin pengen. Mau gigit aja. Gigit? Ah. Mau kemana? Biar aku antar. Kak Chenmo, hari ini kamu sangat bantu aku. Biar aku traktir makan. Oke, aku janji habisin semua. Halo Pak, kenapa? Apa? Oke, aku segera pulang. Waner kenapa? Kak Chenmo, hari ini aku nggak bisa traktir makan. Ibu aku sakit, aku harus buru-buru pulang. Mobilku cepat, aku antar. Pak, gimana Ibu? Ma, kamu nggak apa-apa. Kenapa kalian bohongin aku? Nggak bohong. Kok kamu mau pulang? Aduh, Syawan. Mak udah urus, ada calon suami. Si Xiaoshu tetangga. Dia setuju, mau kasih uang nikah 300 juta. Masih Xiaoshu. Mak, dia udah 40. Umurnya 20 tahun di atas aku. Aduh, 300 juta lumayan loh. Sekarang itu banyak. Tua dikit nggak apa-apa, yang penting baik. Aku nggak mau nikah. Kamu tetap harus menikah. Pak Kim, tutup pintu. Oke, hei, hahaha. Bu, tutup pintu pun percuma. Aku nggak mau nikah. Nggak mau nikah? Kenapa nggak mau? Karena aku udah punya pacar. Kamu punya pacar? Iya, bener. Sejak kapan? Baru 2 hari lalu. Dan kalian juga kenal dia. Kenal? Siapa? Dulu yang tinggal di atas kita, Chenmo. Chenmo ya? Aduh, dia cuma dari keluarga buruh, nggak punya masa depan besar. Tapi Xiaoshu, lulus dari Longguo, kerja di instansi negara, pekerjaan tetap, mana bisa dibandingkan? Bisa saingi nggak? Tentu bisa. Sekarang Chenmo sudah jadi bos besar. Mobilnya mewah semua. Tadi di bawah yang duduk di mobil sport itu Chenmo kan? Iya, dia. Wah, mobil sport, aku dengar mobil sport itu yang paling murah, tetap di atas 1 juta. Hei Pak, cepat jemput dia, cepat-cepat. Tunggu, jangan pergi. Hei, kenapa? Bukankah dia pacarmu? Iya, dia pacarku. Tapi maksudku, mana ada pacar? Pertama kali ke rumah, langsung orang tua yang datang. Itu salah urutan keluarga. Iya benar. Jadi kamu jemput dia, jemput Chenmo ke sini, cepat jemput, jangan bengong, cepat. Oke, aku jemput. Gimana Waner, ibu kamu baik-baik aja? Enggak apa-apa. Syukurlah. Kamu mau tinggal di sini atau aku antar pulang? Chenmo, Kak. Aku mau minta bantuan. Bantuan apa? Aku mau minta kamu pura-pura jadi pacarku. Hah? Aduh, Aduh. Pak, menurutmu Waner bohongin kita nggak? Jangan bilang anak bandel itu biasa licik banget. Bisa aja sih. Terus gimana? Ini. Aku punya ide. Hahaha. Dengar ya, nanti dia bakal naik, malam ini kita suruh dia tinggal. Biar mereka berdua istirahat di kamar yang sama. Besok pagi, aku langsung minta uang lamaran. Jadi beres kan? Aduh, kamu memang pintar. Kamu selalu ada cara. Ide ini bagus. Kita lakukan saja. Hahaha. Ayah, Ibu Chenmo datang. Hahaha. Aduh, mau kecil? Halo Om, halo Tante. Aduh, kamu Chenmo, kenapa masih sopan? Kita berdua, lihat kamu tumbuh besar. Hahaha. Benar, dulu aku bilang ke ibumu, mau kecil ini pasti sukses nanti. Iya. Aduh, ngomong apa lagi? Cepet-cepet bikin 2 lauk. Aku sama Chenmo mau minum bareng.
Pak Bu, nggak usah repot. Kamu nih, Aduh, nggak repot kok. Xiaomo, jangan dengerin Wan Er mulai sekarang. Ini rumahmu. Ya, tante masak buatmu. Aduh, Tante. Chen Mo. Hahaha. Jadi aku minum dikit aja. Haha. Chen Mo, Ya, kita saudara minum satu lagi. tutupnya belum dibuka. Udah, jangan gitu. Mulai hari ini, kita masing-masing aja. Aku panggil kamu ayah. Kamu panggil aku. Aku panggil kamu saudara. Hahaha, saudara. Ayah, ngomong apa sih? Kenapa jadi saudara? Kamu nih. Chen Mo, jangan minum lagi. Kalau minum kebanyakan nanti. Kok ngomong gitu ke saudara aku? Aku minum nggak? Aku pulang-pulang. Apa urusannya sama kalian cewek? Iya kan, saudara? Ya bener. Aduh, bantuin dong saudara aku pulang tidur ya. Tidur? Malam ini kalian berdua bareng aja. Hahaha. Bareng. Xiaomo, agak sederhana ya, jangan tersinggung. Hehehe. Enggak kok. Kalian tidur lebih awal, aku nggak ganggu lagi. Ipar, jaga saudaraku, hehe. Aku pergi ya. Kak Chenmo, malam ini kamu tidur di lantai, aku di kasur. Aduh, nggak bisa gitu. Kamu kan cewek, aku aja yang di lantai. Ayo rendam kaki biar nggak mabuk. Hehe. Aduh, lihat tuh salahku. Udah kayak gini, kalian tidur cepet ya. Besok pagi baru aku beresin. Aduh, istriku paling pinter. Pergi. Bro, Waduh, Kak Chenmo, boleh tanya sesuatu? bro, tanya aja. Kak Chenmo, menurutmu aku cantik? Bukan bro, kenapa hari ini kamu jadi lembek? Biar aku lihat. Menurutmu aku cantik? Cantik. Bukan itu maksudku. Kalau ibuku harus nikahin aku sama orang lain, aku mau jadi wanita kamu. Karena dibanding yang lain, menurutku Kak Chenmo, kamu pasti baik. Bukan bro. Hari ini, kalau kamu nggak mau nikah aku, nggak apa-apa. Ini kemauanku sendiri. Mau kasih tahu rahasia. Kartu bankku tiap detik bisa masuk 800 triliun. Nanti cewek ngejar aku, tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Banyak yang diuntungkan ya. Daripada untungin orang, menurutku Kak Chenmo lebih pantas dapat semua dariku. Jangan tidur, ayo bangun. Mana Chenmo? Kok pagi-pagi udah pergi? Anak ini, dari kecil aku lihat dia, gayanya licik, nggak kelihatan baik. Ternyata dia emang bandel, tidurin anakku, langsung kabur. Aku belum dapat maharku. Aduh, aku kesal banget. Bikin emosi aja. Dengar ya, kalau kamu lepasin Chenmo, kamu harus nikah sama Xiaoshu. Om, tante, kenapa kalian begini? Kamu? Chenmo, kok kamu datang? Tadi pagi buru-buru berangkat. Kemarin belum kasih mahar kan, jadi ke bank ambil uang. Mahar.
Iya, ini totalnya 1 juta. Ya ampun, 1 juta. Astaga. Syawan, kamu benar-benar dapat pria baik. Sudah janji ya. Sudah terima mahar 1 juta itu. Mulai sekarang One Air ikut aku. Jangan kasih dia lagi, nggak usah cari jodoh. Nggak jodoh, nggak jodoh. Sekarang One Air milikmu. Kak Chenmo, nanti kalau aku punya uang, aku bakal balikin 1 juta itu. Gadis bodoh, aku nggak perlu kau balikin. Mulai sekarang. Kau Kin One Air jadi wanita aku. Bos Chen, kantor pusat sudah selesai renovasi, silakan cek. Bagus, bagus. 3 hari bisa bangun gedung segede ini. Kamu hebat, Wang. Pak Chen, terakhir kali Anda invest 800 triliun di saham. Sudah untung 2 kali lipat. Ini laporan kami, silakan cek. Hal kecil begini tak perlu lapor saya, Wang. Tahu kenapa saya rekrut kamu? Kenapa? Karena saya percaya kamu. Tenang Pak Chen, saya pasti akan jaga perusahaan. Saya pasti balas kepercayaan Anda. Astaga, mudah banget terharu ya. Sudah, jangan di sini, ayo kerja lagi. Semua dapat. Ya, Ayo. Teman-teman, malam ini aku pesan ruang di Hotel Shengxi. Aku sudah booking ruangan. Ayo kita kumpul, Chenmo. Waktu itu aku sibuk banget. Nggak sempet jamu kamu. Malam ini kamu wajib datang. King Sui, katanya malam ini kamu mau reuni. Iya, tuan-tuan nggak mau aku pergi. Kamu harus pergi. Aku ada syarat. Syarat apa? Jangan pakai apa-apa di dalam. Udah jam berapa ini? Kok King Sui belum datang sih? Ada yang punya nomor King Shui? Telepon dia dong. Chenmo, kamu punya kan nomor Su King Sui? Telepon aja dia. Si Su King Sui itu, jangan-jangan dia malu, nggak enak keluar. Kayaknya ke depan harus lebih santai lagi. Maaf ya semua. Aku telat. Aku sampai bungkus diri, ketat banget. Jangan-jangan di dalam nggak pakai. Berani banget si Su King Sui. King Shui, kok baru datang? Teman-teman udah agak lapar. Ayo duduk sini, biar aku pegang jaketmu. Jacket. Iya, jaket kita. Semua digantung di sana. Ayo kasih ke aku. Nggak usah, aku nggak bisa lepas jaket. Dokter bilang aku flu. Aku harus pakai lebih tebal. Ayo makan dulu. Dia kelihatan menikmati ya. Gimana kalau main lebih seru? Dulu dia bunga kelas kita kan? Iya benar. Sekarang juga. Aduh. Kenapa nih? Kok tiba-tiba panas banget? Iya, kok jadi panas ya? Aku sampai keringetan. Aku juga. Panas banget, nggak tahan. Ada apa? Panas banget, aku nggak tahan. Aduh, King Shui kok keringetan banget. Lepas jaket aja. Iya, semakin banyak keringat, makin gampang masuk angin. Cepat lepas jaket ya. Lihat nih. Keringatmu nggak berhenti, biar aku bantu lepas. Nggak usah. Aku nggak panas. Ini belum panas, lihat mukamu udah merah. Iya, King Shui. Kami cuma mau bantu kamu. Cuma flu ringan, nggak perlu bikin diri susah. Kalau kamu pingsan tiba-tiba di kantor gede gini, nggak ada yang urus kamu. Iya, King Sui, lepas aja. Restoran ini panas banget. Kamu nggak bakal kedinginan. Ayo, cepat lepas aja. Lepas saja, cepat lepas. Nggak apa-apa, lepas aja King Sui.
Aku mau ke toilet. Itu aku juga ke toilet. Kingsway, ini cuma reuni teman lama. Kenapa tegang banget? Chenmo, ngapain ke sini? Aku cuma lewat kok. Pak Su aja kepanasan. Masih aja pakai baju tebal. Jangan-jangan di dalam nggak pakai apa-apa. Apa dia tahu ya? Nggak boleh sampai mereka tahu. Ngaco, aku bukan gituan. Aku nggak sejorok itu. Cuma bercanda, serius amat, ayo jalan. Dia beneran nggak sadar ya? Ayo makan. Dasar mesum. Oh. Jadi makin seru nih. Ayo, udah balik. Ayo, mari kita angkat gelas. Untuk Su Kingsway, Su, 1 gelas ya. Makasih traktirnya, Su. Kalian baik banget. Gelas ini buat kalian. Semoga persahabatan kita awet. Ayo, cheers. Siapa Su Kingsway? Busu? Saya kenapa? Busu, di luar ada paket besar banget. Katanya harus tanda tangan sendiri. Paket saya? Yuk kita lihat. Ayo pergi, bawa kami lihat dong. Ayo, 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 ayo. Ayo. Apa itu? Untuk Su Kingsway tercinta. Astaga, Kingsway. Siapa anak orang kaya ini? Dia niat banget ya, sampai ngejar kamu ke sini. Paketnya gede banget. Isinya apa sih? Kingsway. Cepat buka dong, biar kami tahu juga. Iya, benar. Kingsway, aku cinta kamu, nikah sama aku. Astaga. Bukannya itu konglomerat Yuncheng? Itu Shu dari Shu Group kan? Itu model baru ya, harganya lebih dari 10 miliar. Falami kan? Shuje, kok kamu? Kenapa nggak bisa aku? Cuman aku, putra sulung Shu Group. Yang layak untukmu, hebat sekali, Kingsway. Shuje, sudah aku jelaskan di telepon. Semuanya jelas waktu itu, sejak Shu Group coba hancurkan kami. Sejak saat itu. Kita nggak mungkin bersama. Kingsway masih marah sama aku. Kan udah aku bilang. Nggak mau bikin perusahaanmu bangkrut. Cuma mau nakutin aja. Lagian aku udah minta maaf kan. Pulang aja. Aku nggak setuju. Su Kingsway, aku udah ngejar kamu 2 tahun. Kalau mau uji aku udah cukup kan? Jangan terus gantung aku. Ngaco kamu. Kapan aku pernah gantung kamu? Aku nggak tertarik sama kamu. Apalagi mau uji kamu. Setahu aku, 2 tahun ini kamu sibuk kan? Banyak wanita di dekatmu. Lihat dirimu. Katamu tak mengujiku. Kamu suruh orang selidiki aku. Tapi Kingsway, percaya aku cuma cinta kamu. Wanita itu hanya urusan kerja. Tak penting, tak dihitung. Sudah cukup, sudah. Aku ulang sekali lagi. Aku, Su Kingsway, meski nikah sama pengemis, takkan nikah sama kamu. Kamu... Oh, aku paham. Kamu pasti pikir aku kurang tulus. Tak apa, aku sudah siapkan. Kejutan kecil buatmu. Hei, nyalakan satelit khusus Su. Lihat cepat, itu bintang. Benar, bintang. Bersinar, lihat.
Wow, indah banget. King Shui, satelit ini aku habiskan 100 juta buat beli khusus buatmu. Nanti dimanapun kamu di bumi, cukup tengadah. Satelit itu akan bersinar seperti aku. Kamu selalu jadi bintang paling terang di langit malam. Bintang paling bersinar. Ya ampun, King Shui, ini romantis banget, sangat menyentuh. King Shui, kamu beruntung sekali. Iya, King Shui. Terima aja lamaran Xu Xiao. Dia cuma buat kesalahan kecil. Semua pria pasti pernah begitu. Cuma salah kecil kok. Iya, King Shui. Selain Xu Xiao yang setia, mana ada pria sebaik dia? Siapa lagi rela keluar 1 miliar buat wanita yang dicintainya? Beli bintang buat dia. Iya. King Shui, sekarang kamu percaya kan? Cintaku padamu lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Gunung pun rata, langit dan bumi bersatu. Tetap tak bisa pisahkan kita. Kau bagai angin. Xu Xiao, makasih atas niat baikmu. Tapi hatiku nggak berubah. Kita nggak cocok. Su King Shui, aku udah banyak berkorban buatmu. Apalagi yang kurang? Lepasin, kau sakitkan aku? Nggak mau lepas. Kalau kau nggak setuju hari ini, aku nggak biarin kau pergi. Siapa itu? Lama nggak jumpa, Xu Xiao. Dasar bocah, kenapa kamu lagi? Aku juga mau tanya itu. Dengar ya. Hari ini urusanku sama Su King Shui. Ini masalah pribadi. Nggak ada hubungannya sama kau. Kebetulan banget hari ini juga aku mau lamar King Shui. Apa kamu? Kamu juga suka Su King Shui? Aku kenal King Shui dari SMA, sampai sekarang masih deket. Kalau soal suka, aku lebih lama dari kamu. Aku? Chen Mo. Ngapain kamu banding sama Xu Xiao? Dia kaya banget. Iya Chenmo, kamu cuma kurir. Apapun yang kamu antar, tetap aja kalah sama bintang dari Xu Xiao. Jadi nggak berarti. Mending kamu nggak ikut campur. Cuma satelit rusak, apa hebatnya? Iya, nggak hebat kok. Kamu punya. Kamu bisa kasih apa ke King Shui? Iya, jangan sok tahu di sini. Chenmo, kamu mending pergi sekarang. Mereka benar. Kamu nggak perlu datang buat dipermalukan. Urusanku, aku bisa atasi sendiri. King Shui, nih. Langit Tianski punya Lao Hei, harus bintang-bintang nyala semua, baru bisa terangin cantikmu. Hahaha, lucu banget. Bintang-bintang katanya. Bocah, aku tahu kamu kaya. Tapi buat terangin langit malam, paling nggak perlu 10.000 satelit. Iya, bener banget. Meski si Sultan Master juga nggak berani bilang dia punya duit segitu. Ide bagus. Halo Wang Feng, tolong carikan aku 10.000 satelit. Kunci lokasinya di atas Hotel Shengxi. Masih kunci di atas hotel? Bukan bro, pakai ponsel jadul, kau kira ponsel besar? Chenmo, cepat pergi. Biar aku urus sendiri masalah di sini. King Shui, kamu juga nggak percaya aku? Chenmo, aku bukannya nggak percaya. Aku cuma susah percaya. 3 detik, 3 detik. aku bakal nyalain langit. Chenmo, 3, 2, 1. Ini bintang di mana-mana, serius penuh bintang. Iya. Apa? Nggak mungkin 10.000 satelit. Gimana dia bisa? Chenmo benar-benar berhasil. Wang Feng gitu, kamu susun semua satelitnya, rapiin semuanya. Aku mau tampil keren, aku mau pamer. Cinta kamu mau... Wang Feng emang ngerti romantis, tapi rasanya pernah lihat. Gimana King Shui? Kali ini jatuh cinta nggak? Ini lebih dari 1 bintang. 1000 kali lebih romantis. Ayo jadian. Jadian. Aku mau pacaran sama kamu. Hehe. Lihat apa sih? Aku garuk kuping, korek hidung, sentuh mulut, pegang celana. Kamu Lihat apa sih? Mau nikahan? Tunggu apa lagi? kamu anak kecil, tunggu aja, tunggu. Ngapain kita masih di sini? Jadi pengganggu ya? Iya, biar mereka mesra-mesraan. Iya, ayo kita pergi ya. Cepat punya anak ya.
Chenmo, ngapain sih? Bukan kamu. Mau jadi pacarku nggak? Jadi bukannya kamu cuma bercanda? Siapa beli 10.000 satelit? Aku cuma bercanda. Bukan itu maksudku. Chenmo, aku mau jujur. Aku nggak bisa sembarang pacaran. Aku harus dulu minta izin seseorang. Kalau dia setuju, baru aku bisa sama kamu. Nggak perlu dia setuju. Aku setuju. Serius, aku nggak bercanda. Itu janji aku sama dia. Tunggu sebentar, aku telepon dulu. Nggak nyangka si Su Kingsue lumayan cocok jadi budak kecil. Punya bakat juga. Halo. Tuan, ini aku. Halo Kingsue, aku mau yang cinta kamu. Chenmo, kamu ya. Aku suruh kamu pakai mantel. Aku sengaja naikin suhu ruangan. Aku cuma mau lihat kamu. Malu gitu. Bukan cuma Shude. Hari ini siapapun datang, kamu tetap milikku. Kenapa nggak bilang dari dulu? Masih sengaja ngeledek aku? Hari aku antar makanan, aku bilang kok, kamu sama sekretarismu nggak percaya. Karena hari itu kamu pakai seragam kurir. Aku nggak bakal nebak juga. Chenmo mau ngapain? Ini depan hotel. Lupa siapa diri sendiri? Aku nggak bisa bilang nggak nurut ya. Aku nggak mau kamu lagi. Pergi sama Farami aja. Jangan pergi. Aku bilang cukup kan. Kamu dekat sedikit. Tuan, Kak Tian, 2 juta beli nyawa orang. Hahaha. Bro, ambil senjata, ada kerjaan, hahaha. Pak Tua, hei, kamu nggak apa-apa. Kamu sakit ya? Aku antar ke rumah sakit. Hahaha, memang lucu banget. Gampang dibohongi. Ayah, jangan pura-pura bangun. Haha. Main yuk. Makasih nak. Siapa kalian? Siapa aku nggak penting. Yang penting, ada yang bayar buat bunuh kamu. Hahaha, ayo serang. Bicara dulu, jangan pukul. Serius nih? Ngapain? Kenapa bengong? Kejar dia. Kenapa belum angkat telepon? Berhenti. 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 Putri kecil lagi apa? Minggir. Jangan dekati aku. Kamu tahu siapa aku? Aku Chow Tian, naga sungai. Chow Tian? Lihat baik-baik siapa aku. Raja bawah tanah kakak Fei. Salam untuk Raja bawah tanah. Kalian punya 3 detik. Hilang dari hadapanku sekarang. Oke, aku pergi. Aku pergi. Pergi, pergi, pergi. Ayo pergi, ayo pergi. 2. Terima kasih atas bantuanmu, Nona. Aku Chenmo tak bisa balas budi. Gini aja. Tukar kontak, salah. Aku transfer uang langsung. Transfer besar-besaran.
Chen Mo. Oh. Di mana aku ini? Ada pembunuhan, tolong. Tolong aku. Bising banget. Kenapa teriak, tolong? Mau bicara. Janji nggak teriak ya? Kuserahkan dia kalau kamu diam. Makasih ya. Siapa kamu, Nona? Nona Chu itu, Ratu Bawah Tanah Yuncheng, pimpin semua kekuatan gelap. Di ruang bawah tanah? Ah, bukan Nona itu. Begini, kita nggak ada dendam. Kenapa kamu ikat aku? Mau rampas tubuh? Aku nggak minat. Atau mau uang? Uang boleh, ambil aja banyak, hehe. Chen Mo, langsung aja. Aku mau kamu nikah sama aku. Lihat, kamu cuma mau goda aku, kamu itu. Tunggu. Nikah. Chu Fei Fei memang cantik. Badan bagus. Tapi berantem itu bukan cita-citaku. Aku masih punya. Banyak uang belum habis. Chu, lihatlah begini. Aku orang biasa. Nggak punya apa-apa. Kamu terlalu tinggi, aku nggak layak buatmu. Aku kenal orang sangat hebat. Namanya Xu Zhe, anak orang terkaya di Yuncheng. Aku panggil dia ke sini buat kenalan sama kamu. Hahaha. Shuja itu pecundang. Dia nggak pantas buatku. Aku juga nggak pantas buat kamu. Aku juga gagal. Aku ini. Pak Chen, tadi malam, beli 10.000 satelit. Masih ngaku orang biasa. Gimana kamu tahu semua ini? Seluruh kota Yun. Cuma yang nggak mau aku tahu. Nggak ada yang aku nggak tahu. Chen Mo, aku tebak. Belakangan ini, di bursa saham, muncul miliarder misterius. Itu pasti kamu kan? Kayaknya si Chu Fei Fei udah selidikin aku. Salah, dia mau apa sih? Kalian keluar. Siap. Jangan keluar, jangan aduh, tolong jangan kasar. Tidak, ini kok terlalu asal, ngapain sih? Jangan banyak omong, bacot lagi. Lidahmu gua potong. Chen Mo duluan. Aku pertama kali. Kalau sakit, bilang aja. Aduh. Udah. Cowok dewasa, nangis mulu, nangis lagi, gua hajar. Aduh, aku nggak pernah mikir, aku cowok dewasa di sama cewek gitu deh. Kesucianku, aku nggak bersih lagi. Udah, kamu nggak rugi? Iya juga si Chu pendekar. Semua ini buat apa sih? Jangan-jangan ngincar gantengku. Buat ribuan temanku. Bro, Karena aku bakal mati. apa kamu mau mati? Aku kena penyakit parah. Jangan bilang siapapun. Kalau tahu, pasti kacau. Pak Chen masih muda. Udah kaya banget. Pasti pinter. Nggak ada yang lebih cocok buat dipercaya. Pintar gimana? Pintar, aku pintar, cuma boros, aku pintar. Apa? Ah, itu. Maksudku Nona Chu, penyakit kita ini nggak bisa sembuh ya? Cuma ada satu cara. Lembaga riset luar negeri. Mereka ciptakan obat. Bisa sembuhkan penyakitku. Tapi mereka cuma pakai di negara sendiri. Tak akan jual ke aku. Tidak begitu, Nona Chu, aku bilang padamu, percayalah. Di dunia ini, tak ada harga yang tak bisa dinego, tak ada barang yang tak bisa dibeli. Maksud Tuan Chen? Bukankah kamu sudah percayakan padaku?
Mana mungkin aku biarkan kamu mati? Obat yang kamu mau, aku pasti dapatkan. Tuan Chen, ini... Aduh, daripada bicara, mending lakukan sesuatu. Tadi aksimu udah bagus. Lanjutkan saja. Ayo. Pak Chen, mereka benar-benar mau kasih obat ke kita. Ini teknologi paling canggih mereka. Tenang aja, semua sudah aku atur. Ayo pergi. Bos Chen, ini Pak Andian, wakil negosiasi dari Dianfeng Pharma. Mari mulai. Maaf Pak Chen. Obat ini rahasia negara kami, jadi berapapun Anda bayar, kami tak bisa jual ke Anda. Maaf sekali, Anda sudah jauh-jauh datang. Teh putih ini produk khas kami. Silakan diterima. Tuan Chen, kamu nggak sopan. Jadi, Antian, dengar ya. Istriku sekarang butuh obat ini banget. Mau 1.000 miliar atau 5.000 miliar, bahkan 10.000 miliar. Hari ini kamu harus jual ke aku, paham? Tuan Chen, ini luar negeri. Bukan di negeri Long, saya tahu kamu kaya. Tapi di negeri Long ada pepatah namanya, naga kuat tak kalahkan ular lokal. Kamu pasti tahu ini. Kamu pasti paham kan? Saya juga punya pepatah buatmu. Saran saya, jangan lawan batu pakai telur. Pak Chen, maksudmu apa? Wang Feng di sini. Cepat kabari bagian keuangan, gerakkan semua dana perusahaan, cari di seluruh negeri, trader terbaik, dalam semenit, short saham mereka, bikin mereka bangkrut total. Ya, Pak Chen, jangan mimpi siang bolong lagi. Perusahaan kami didukung investor besar, master dari Amerika. Hartanya tak terhitung. Dengan dia, perusahaan kami pasti nggak bakal bangkrut. Pak, ya sudah, silakan lanjutkan kesombongan dan kebodohanmu. Tapi waktumu tak banyak lagi. Tuan Yasuda, saham perusahaan turun cepat. Apa? Kok bisa? Pasti koreksi teknis? Koreksi teknis? Pernah lihat koreksi tajam gini? Jangan bohong diri. Tuan Yasuda, saham udah mentok. Perusahaan hampir bangkrut. Obat ini mau dijual atau enggak? Aku jual. Itu pengkhianatan. Jenderal Yamamoto, kenapa Anda di sini? Ya sudah. Saya mau kasih tahu, Puncak Pharma sudah diambil alih militer. Ya, Tuan Chen, silakan pergi. Obat ini terkait negara asing, teknologi Puncak. Kami akan kerahkan segalanya, kami jaga itu. Jadi maksudmu tak setuju? Hah, kamu pikir ada pilihan? Kalau nggak pergi, kamu ditangkap karena mata-mata. Pak Chen, ayo kita pulang. Tempat ini bukan wilayah kita. Orang asing memang nggak pernah adil. Kalau jatuh ke tangan mereka, bisa bahaya. Fei Fei, masalahmu belum selesai. Percaya, aku bisa atasi. Aku pasti buat mereka setuju. Nggak mau minum baik-baik, minum paksaan. Tuan Yamamoto, menurutmu, kalau bertarung berapa peluang menang? Hahaha. Chen Sang mau adu sama kami kekuatan militer? Kenapa nggak bisa? Hahaha. Nggak tahu diri, kekuatan laut kami ada 5.000 kapal perang. Termasuk 10.000 jet tempur, kamu bisa tandingi. Kupikir lebih banyak.
Maaf, lupa kamu itu pedagang kecil? Nggak paham militer. Begini aja, kalau aku kasih perintah, semua pasukan siaga, nyamuk pun nggak bisa masuk. Kalau begitu aku paham. Chen, kamu takut ya? Takut. Kenapa aku harus takut? Untung aku datang duluan, beli cukup banyak. Kalau enggak, aku bisa kalah. Apa maksudmu? Wang Feng, armada laut, darat, udara, sudah sampai mana? Lapor ke Pak Chen 10 menit lagi sampai di Pulau Sakura. Pak Chen, apa? Armada laut, darat, udara, kamu ngomong apa sih? Oh, sebelum datang juga sempat siap-siap. Cuma habis 30 triliun, beli 30.000 jet tempur, 10.000 kapal perang, dan 1.000 lagi kapal induk laut udara. Sebanyak itu, tapi orangnya dari mana? Sebelum kesini, sama beberapa pengusaha minyak teken kontrak 100 tahun. Kayaknya cuma segitu, sekitar 10 triliun. Jadi mereka pasti pinjamkan pasukan ini. Buat aku pakai, Berapa banyak sih? 10 triliun? Pak Chen, aku tahu kamu kaya. Nggak nyangka kamu punya uang sebanyak ini. lumayan lah. Itu mustahil, kamu pasti bohong, negara Sakura kami. Punya teknologi radar tercanggih. Mana mungkin nggak deteksi gerakan musuh kalian? Pernah mikir nggak, radar perlu dukungan satelit? Kalau satelit aku lebih banyak dari kamu, satelit kami nggak bakal terganggu sama kalian. Kalian juga punya satelit? Kalian punya berapa? DN. Bilang ke dia berapa satelit kita? Dia maaf. Dia punya 10.000? 10.000 satelit. Di dunia ini tak ada yang sekaya itu. Jalur pertahanan, Perdana Menteri, Yamamoto, kamu jenderal besar, gimana kamu lakukan? Musuh sudah kepung kita semua. Aku perintah kamu, apapun syaratnya, penuhi. Aku ulang, penuhi. Yamamoto, masih yakin kekuatan militer negaramu? baik-baik. Aku kalah, obat bisa kamu ambil. Tapi kalian harus mundur. Bisa, tapi pastikan aku dan istri pulang aman. Baru aku mundur. Ya sudah, ambilkan obat buat Pak Chen. Bagus, aku benar-benar selamat. Ayo pergi. Pulang. Wang Feng, Pak Chen, sampaikan ke semua, begitu pesawat mendarat negara Long, suruh tentara hancurkan tempat ini. Ya, Bukankah mau tarik pasukan? Tarik pasukan. Sejak kecil aku baca di buku sejarah. Tempat jahat. Banyak kejahatan ke negara kita. Mereka lakukan banyak dosa. Menurutmu sekarang, aku sudah hebat, aku bakal ampuni mereka? Jadi mau apa? Kan sebentar lagi tahun baru, aku kasih negara kita sebuah pulau indah buat liburan.